Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Shalom. Selamat berjumpa di dalam acara Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Ningyang, Abian Base, hari Sabtu tanggal 17 September 2022. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami telah bangun dan tidur kami dalam keadaan selamat. Dan terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Saat ini Tuhan, kami memiliki waktu untuk kami boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah Roh Kudus hadir bersama dengan kami untuk memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, akal budi, dan Tuhan Yesus juga mengampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, agar kami dapat melakukannya hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dua ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dari Mazmur 89 ayat 15, yang kedua Kolose 3 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati dan kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kita akan renungkan pada pagi hari ini. Kami berikan judul Tuhan Pemimpin yang Adil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika kita melihat bacaan kita yang pertama di dalam Mazmur, itu menyatakan bahwa bagaimana kesetiaan Tuhan kepada Daud. Lalu dinyanyikan oleh Etan dari orang Asrahi. Dan terima kasih atas puji-pujian yang menjadi contoh bagi kita semua dari Etan, yang menyatakan kebesaran dari Tuhan serta keadilan yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya. Pengalaman bersama dengan Tuhan, dia selalu menyatakan bahwa Tuhan sangat baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika kita renungkan di antara kita, adakah kita pernah menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil? Pernahkah kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Apa yang Tuhan telah beri kepada orang lain, kenapa tidak diberikan kepada kita? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan itu adalah pemimpin yang adil. Dia dapat memberikan apapun kepada siapapun yang berkenan kepadanya. Kenapa Daud dikasihi oleh Tuhan? Karena Daud berkenan di hadapan Tuhan. Daud disayangi Tuhan. Adakah kita mau seperti Daud yang menyerahkan diri kita penuh kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik bagi Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di antara kita janganlah ada yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah diberkati Tuhan, kita selalu menganggap bahwa Tuhan itu adil. Jika ada di antara kita yang masih menganggap bahwa pemberian atau doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan belum dipenuhi Tuhan, lalu menganggap Tuhan tidak adil. Tetapi Tuhan punya rencana dan cara yang
sangat baik. Ethan yang memuji kebaikan Tuhan dalam kehidupannya karena dia merasakan keadilan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Ethan dari Esrahi, ia menyampaikan pujiannya, menyatakan bahwa tahta Tuhan adalah keadilan dan hukum. Kita dapat memahami tahta adalah sebuah kedudukan, puncak tertinggi dalam sebuah kerajaan. Jadi bila kedudukan itu didasari pada keadilan, sudah barang tentu yang duduk di tahta itu pasti menjalankan keadilan. Demikianlah Tuhan. Sebagai yang duduk di tahta tertinggi kerajaan Allah, keadilan adalah dasar utama dalam pemerintahannya. Maka tindakan tidak adil tidak akan pernah terjadi. Karenanya anggapan bahwa Tuhan pilih kasih tidak adil dan bahkan berat sebelah tidak akan pernah dapat dibenarkan. Karena sesungguhnya Allah itu adalah adil. Jika pemimpin tertinggi dan penguasa Tuhan mendasari pemerintahannya dengan keadilan, kasih, dan kesetiaan, bagaimana dengan warga gereja tersebut? Bagaimana dengan warga kerajaan tersebut? Inilah yang diungkap Paulus kepada jemaat di Kolosi, bahwa sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka setiap umat wajib untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sama seperti Allah telah mengasihi kita, maka demikianlah hendaknya kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Allah telah sangat murah hati dan rendah hati datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, demikianlah hendaknya kita juga merendahkan diri dan hati kita satu dengan yang lain, serta sabar seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah sebagai warga kerajaan Allah kita hidup dengan berpadanan pada cara Allah menjalani pemerintahnya, yakni dengan berlandaskan keadilan, kesetiaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sehingga demikian maka akan terwujudlah persekutuan yang berkenan di hadapannya. Dan juga di dalam introitus kita pada minggu ini mengajak kita untuk meneladani Kristus. Apa yang kita akan lakukan di dalam Matius 25 ayat 40b yang berkata, Kristus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita diajak untuk melihat situasi saat ini yang terkadang tidak menentu. Perlu juga kita akan melihat saudara-saudara kita seperti yang difirmankan Tuhan melalui introitus kita. Kita belajar untuk melihat saudara kita apakah yang kita dapat perbuat di dalam kehidupan kita untuk menolong mereka. Karena sudah jelas Kristus mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi jelas sekali bahwa saudara kita, sesama kita mampu mengasihi dia
sama dengan kita juga mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di sini firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita akan membawa doa kita pada pagi hari. Kita akan berdoa. Bapa, sungguh kami bangga memiliki Engkau, Allah kami yang baik, Allah yang adil dan setia, yang selalu menolong kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan meneladani Kristus yang boleh hadir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini lah. Roh Kudus senantiasa akan menolong kami untuk dapat memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Kami juga memiliki kesempatan untuk kami bisa berdoa pada pagi hari ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di dalam kekurangan di saat kami mengalami masalah bersama. Tuhan yang mengetahui semuanya, berkatilah kami semua agar kami senantiasa hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga akan berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Tuhan berkati. Kami berdoa buat saudara kami Bapak Ketut Suwarte. Tuhan berikan dia yang terbaik. Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepadanya untuk dia boleh menjalani semuanya. Sertai dan berkati dia, berkati keluarganya. Juga saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, Tuhan juga beri mereka kekuatan, iman yang kuat di dalam Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dan terima kasih pada kesempatan juga kami berdoa buat gereja Tuhan yang boleh melayani umat-Mu. Secara khusus kami berdoa buat gereja Galang Ninggiang Abian Base. Tuhan berkati seluruh jemaat. Dan berdoa Bapak Ibu Majelis bersama keluarga, Ibu Pendeta bersama keluarga, berkati hingga mereka sungguh dapat melayani Tuhan melalui jemaat-Mu Galang Ninggiang Abian Base. Dalam kesempatan ini juga akan berdoa buat saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan sarapan rohani pada pagi hari ini. Tuhan juga berkati mereka, biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan hari ini Engkau yang memberkati. Kami tak lupa membawa dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang mengampuni kami. Kami juga berdoa buat negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden beserta Menteri, jajarannya. Tuhan berkati sehingga semua yang dilakukannya takut akan Tuhan. Dan Tuhan beri dia hikmat sehingga dia mampu mengambil suatu keputusan, menjalankan tugasnya karena takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah, sampai di lingkungan kami, Tuhan yang memberkati. Dan juga saudara-saudara kami di lingkungan kami, Tuhan yang memberkati, agar kami boleh hidup damai, hidup bersukacita, rendah hati satu sama yang lain. Diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, sempurnakan doa kami pada pagi hari ini. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kan juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan doa pada pagi hari ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penolong kami sejati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang kita dapat akan lakukan, biarlah kita hanya mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.